Balik lagi di Super Random. Bersama Saya, dan dia. Oke John. lanjut nih omongan kita tadi nih. Nah, lanjut omongan kita. Nah, Gue sebenarnya penasaran ya, Vi. Gue penasaran sama gimana kalau misalnya sebenarnya kita bisa nggak sih, misalnya ada nggak sih, memungkinkan nggak kalau misalnya kan semua orang itu, gue nggak bilang semua orang itu baik ya, tapi sadar sama 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 dia apa yang dilakuin itu salah gitu misalnya. Gue ngebayangin sebuah keadaan ideal yang bukan semuanya baik, bukan semua, semuanya taat. bukan bukan semuanya taat juga, Iya. tapi dia tahu kalau itu salah. Jadi kayak ketika Oh, berarti ini John, kesadaran diri. kesadaran diri. Iya. Jadi ketika misalnya dia emang ngelakuin sesuatu yang salah, seseorang ini melakukan sesuatu yang salah, itu bukan karena niat dari pelaku. Tapi kan ada kesempatan. Waspadalah. Padahal. Nah itu Kayak bukan. lo ke Singapura aja John, kayak setiap orang tuh sadar diri dan nggak mau melakukan kesalahan. Nah gitu itu dia tahu gitu kalau ini salah. Ketika dia harus melakukan kesalahan, itu emang karena terpaksa atau Dan ya, dia tahu itu salah gitu dan kan. dia nggak ngelakuin lagi ke depannya Iya, gitu. iya. Gue mikirin bisa mungkin nggak sih Iya. di Indonesia tuh kayak gitu. Kayak contohnya misalnya kita memegang, lu pernah nonton ini kayak film Spider-Man gitu, terus dia atau Batman, terus ada orang Spider-Man sama Batman nih. dua-duanya Ini beda ini loh. atau Beda maksud gue, Jadi, satu DC satu Marvel loh. Beda. dua-duanya itu di film tersebut kayak pas mau beli koran orang tuh kayak ngebuka tempat korannya ngambil satu gitu kan, terus habis itu tutup lagi terus dibaca, oh ada kasus ini gitu kan. ya, benar-benar disiplin ngambilnya satu. Iya, jadi sadar diri buat Iya. apa gitu gue ngerugiin orang lain, terus gue nggak butuh juga gitu kan. Itu kalau kayak gitu belinya gimana sih? Koin ya? Masukin koin atau? Masukin koin, ininya kebuka kan, ambil satu, tutup lagi, Koin itu cuma kayak kunci buat ngebuka Iya. pintunya. ngebuka. Nggak bisa kalau kita ngambil 9 di situ bisa-bisa aja dong Bisa bisa sebenarnya. aja, misalkan pedagang gorengan gitu kan, Iya. buat bungkus sih, bisa gitu. Kertas bekas nih. Jadi apa ya, tingkat ininya lah. Terus Kesadaran diri. orang juga punya standar, walaupun lu jualan pinggir jalan punya standar kayak pakai air juga, airnya bukan air yang jelek gitu kan. Ya. Dan secukupnya juga. Padahal orang nggak tahu gitu. Iya. Dia itu apa ya? Ini aja dia cuma sadar kayak nggak boleh ngejahatin orang loh gitu. Sama kayak ini deh misalnya di jalanan deh, di jalan raya yang gua nggak, pada dasarnya gua nggak mendukung kayak misalnya motor nih ngelawan arah. Ya. Cuma ketika lo terpaksa ngelawan arah, itu bukan perbuatan yang emang selalu lo lakuin, dan jangan mengganggu pengendara lain gitu. Ya itu dia kan. Tapi banyak yang kita lihat kan orang nggak peduli sama Itu dia. perasaan dan kesusahan orang gitu Itu kan. dia, jalanan macet, Vi. Macet. Ngelawan arah lo. Terus Rese kadang banget kalau lu, nggak kesel dikasih banget dia yang gua. marah gitu. Dia yang marah. Itu banyak tuh motor yang kayak lagi macet sini terus ngelawan arah gitu kan. Heeh. Terus gue kayak nggak mau minggir dikit ya dia yang sewot gitu kan, kayak anjir. Orang salah tapi malah dia yang ngerasa bener gitu, yang bener dimarahin. Ya mungkin penegakan hukumnya kali ya. Jadi karena udah terlalu banyak pelanggaran, ya pelanggaran yang ringan itu dianggap tidak pelanggaran gitu. Itu iya, sama kemungkinan yang lain lagi adalah kalau dari yang gue lihat nih ya, perubahan dari yang tadinya dua arah jadi satu arah. Ya. Si orang ini terbiasa lewat sini karena dulu satu arah bisa lewat sini. Ya lo salah lu dong, kenapa lo jadiin satu arah? Kenapa orang ditutup? Iya. Kenapa ditutup? Orang biasanya gue bisa kok, biasanya. Biasanya dia nggak berlaku peraturan yang Nggak ada. berlaku gitu, nggak berlaku buat dia. Nggak berlaku, berlakunya buat dia adalah biasanya. Karena mungkin dari kecil diajarin John, misalkan kayak anak kecil gitu diajarinnya kayak, ah ya udahlah mumpung nggak ada yang lihat. Nah, takut
bukan karena itu salah, Iya. tapi takut karena takut kalau misalnya ada yang lihat, Ada yang lihat. takut ketahuan, Ya, jadi bukan takut karena salah. nggak diajarinya walaupun nggak ada yang lihat, nggak boleh kita harus ngikutin peraturan. Nah, tapi pas misalkan lo sering nggak sih lampu merah yang buat zebra cross, itu merah, lo malah diklaksonin karena nggak ada yang nyebrang ya kan? Iya, ya suruh jalan. Suruh jalan, Belok nih iya. biasanya kalau belok ya. Iya, suruh jalan. Karena nggak ada yang nyebrang, terus ngapain lo berhenti? Iya, 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 iya. Kayak, apakah lo harus terus-menerus menjadi orang menyebalkan gitu ya, yang benar-benar taat gitu? Tapi gue pernah ya waktu itu ya pas gue berangkat ke kantor nih pagi-pagi. Di Jakarta itu kan belok kiri udah nggak ada yang boleh langsung lagi kan? Nggak sama sekali ya? Sama sekali. Aturannya gitu, nggak boleh. Oh, Jakarta itu sama sekali belok kiri itu nggak boleh langsung. Berhenti. Harus berhenti ngikutin lampu. Oke. Nah terus ini dulu ini pas belok kiri, ya, pokoknya lampu merah itu belok kiri. Dulu itu emang selalu langsung, cuma karena udah nggak ada lagi aturan itu, jadi dibikin merah ya merah gitu. Mestinya berhenti, ngikutin berhenti. Nah ini di jalanan itu waktu itu pernah selalu sih sekarang ya, tiap pagi gue lihat pasti selalu lewat gitu. Belok kiri motor-motor, mobil ada juga, itu langsung kiri. Cuma ada suatu momen gue kebetulan di belakangnya, jadi gue kebetulan jadi jatuhnya bukan gue yang ngalangin motor Orang lain, nomor 2 lah ya. orang nomor 3 lah. Oke. Nah pas dia berhenti, stop, udah berhenti aja, otomatis akan ngalangin di belakang dia dong. Iya. Gue salut banget sama orang itu gitu. Dia belum letak ngikutin terus berhenti. Gua biasanya gue akan minggir ke kanan, biar kalau ada yang mau ngelanggar, biar bisa tetap lewat. Jadi gue nggak ngalangin. Oh, dia ngalangin. Dia ngalangin. Wah keren nih, menurut gue itu keren gitu. Lu berani ngelakuin Taat hukum. taat hukum gitu, nggak peduli sama orang lain. Dan untungnya yang di belakang itu nggak ada yang klakson. Ya udah biarin aja berhenti. Tapi kebanyakan kita orangnya marah ya kan. Nah kan marah, Kayak- diklaksonin minimal. Dia yang salah, dia yang marah. itu budaya kita gitu. Aneh ya. Misalnya ya ada juga nih di acara-acara kan 86 tuh ada juga kan ya mungkin, tapi itu mungkin programnya emang buat bukan mungkin ada settingannya ya mungkin ya, gue nggak tahu ya. Cuma ada juga kan kejadian yang jelas-jelas ngelawan arah nih, ditilang sama polisi, Pak bapak ngelawan arah. Masa? Mereka kok Padahal dia ibu-ibu loh. Bapak ngelawan arah gitu. Apaan sih Pak? Mau ke depan doang deket Iya. gitu. Marahnya sampai kayak gitu. Padahal ya jelas-jelas ya lu salah gitu. yang nggak pakai masker yang kemarin tatoan viral tau gak? Terus dia marah-marah sama polisinya. Yang salah dia udah kayak Lupa kagak pakai masker, nggak pakai helm, ya kan? Ditegur malah marah-marah. Oh, yang baju doang. putih ya? Situ doang, gue nggak tahu ya baju apa. Penting banget bajunya. Makanya Iya, tatoan iya, gitu. Ya, kalau nggak viral nggak bakalan ngerasa salah gitu. Iya. Ya udahlah, kalau deket nggak apa-apa gitu. Padahal kan mau jauh deket kalau kejadian kecelakaan ya kejadian aja gitu kan. Iya. Mau di depan rumah, di depan garasi gitu. Jadi alasan yang biasa dipakai itu Deket. dekat, ke depan, biasanya. Iya, biasanya, iya. Juga. Itu umum banget itu dipakai itu kalau Terus ditilang. Kok yang itu dibiarin gitu? Lah iya polisi cuma satu bisa nangkep lo doang. Gitu kan. ya. Ya jatuhnya sebenarnya polisi juga pengen nangkep orang itu gitu, Iya. pengen Kalau menurut gua polisi itu nangkep dia untuk dijadikan percontohan sama yang lain dengan harapan kalau wah ini ditilang gua nggak mau begitu gitu. harapannya kayak gitu mestinya. Efek jerah jadinya Kayak maksudnya. kira kalau di luar negeri juga gitu kan kayaknya. Ya gua nangkepnya lu gitu. Bukan karena dia nggak mau nangkep yang lain. Bukan. Gue lagi nangkep lo. Ya terserah polisinya sih sebenarnya mau nangkep siapa ya kan, yang penting melanggar. Iya, intinya kan sebenarnya lebih ke pelanggarannya kan ya, bukan dia bukan ngincer. Wah, ini motornya lebih murah nih, jadi diincar gitu, nggak kayak gitu kan? Atau mobil dapat duitnya lebih banyak gitu, nggak kayak gitu gitu. Ya salah sih salah gitu kan. Cuman ya kenapa gue tuh pernah berapa kali ditilang
Tapi terakhir ditilang tuh udah lama banget deh. Pokoknya gue udah lama banget gak ditilang. Karena gue belajar dari situ gitu. Kecuali lu nggak belajar, lu ditilang terus menerus ya udah gitu. Iya, iya, Gue iya. pernah gue ditilang di Sudirman. Temen gue sih yang ditilang. Temen gue nyetir sama gue. Berdua nyetirnya. Berdua nyetir ya, rebutan. Gue dong, lu udah tadi anjir gitu. Terus ditilang, akhirnya gue protes loh pak. Ini kan 10 menit lagi udah nggak udah nggak ganjil genap. 10 menit lagi. Pembelaan ya. lu kayak gitu. Tapi masih berlaku. Ya udahlah, gue bilang mau gimana lagi. Ya, emang bener, salah. secara hukum kita cuman ya nggak ada toleransi sebenarnya kan. Ya, ya, ya. Cuma ada yang sebenarnya gue harapkan ada toleransi itu kayak gini, Vi, misalnya contohnya. Gue pernah waktu itu lampu mobil mati itu kan ditilang kan. Lampu Malam-malam. mobil mati, ya. Malam-malam harus nyalain lampu kan. Iya. Nah, sebenarnya itu kan kejadian yang misalnya kita nggak tahu kalau lampu itu mati, misalnya kita berangkat dari jam 8 pagi, kita baru pulang jam 9 malam. Iya. 8 pagi kita nggak nyalain lampu. Kita nggak tahu. Pas 9 malam kita pulang, loh mati ternyata lampu gua. Kemarinnya nggak mati. Oh, Nah, maksud gua harusnya diberi peringatan. ada kayak gitu yang sebenarnya gue butuh keringanan kayak gitu. Walaupun ya pernah kejadian di gua lampunya mati memang. Cuma udah kayak seminggu yang lalu matinya, gue udah tahu gitu. Cuma jadi bahan ngeles. Mungkin polisi takut kayak gitu juga. Cuma buat yang misalnya emang baru tahu, masa ninggalin mobil, yang itu sih yang kadang-kadang ada menurut gue yang butuh keringanan berupa peringatan. Cuma nanti mungkin kalau orang itu sampai ngelakuin lagi itu ketahuan, gue nggak tahu gimana caranya, tapi ketahuan gitu loh. Ini ada kok catatan lu udah pernah bilang gitu. Gue nggak tahu gimana caranya. Cuma kalau di luar itu ya nggak bisa ngelawan gitu. Kalau salah ya udah salah gitu. Iya sih, sebenarnya kan hukum itu hitam di atas putih kan. Hitam di atas putih. Kalau putih di atas hitam, hikum. Kecuali pulpen warna biru. Nah, bacanya ribet. Itu udah jelas John, pelanggaran tuh kayak gimana, ini kayak gimana. Sebenarnya semuanya harus ditindak asal cara berlakuinnya sama semua orang sama. Ya, ya kalau itu ya. Lo mau jam 8 kurang 2 menit ditilang asal perlakuan sama semua orang sama, nggak ada masalah gitu. Ya, nggak peduli sama pangkat atau posisi dia di negara ini siapa atau apalah gitu. Misalkan dia sendiri plat nomornya ganjil, padahal dia kena polisi, aduh nilang gue sendiri. SIM. Maaf Pak, tolong minta surat-suratnya. Oh iya Pak, anjing ngomong sendiri dia. Kena lagi. Lain kali jangan diulang, iya Pak. Nah, terus kalau misalnya gue pernah juga apa ya tadi ya? Sama ini John, kayak mobil yang nyalain sirine di tol. Oh, strobo. Iya. Itu kan sebenarnya definisi mobil darurat tuh jelas ya. Iya kan? Ya, Tapi ya. kayak pengawalan sipil oleh polisi itu kan sama aja kayak kita sama-sama bayar pajak gitu. Ini mobil sipil yang dikawal polisi gitu. Ya. Kenapa dia punya kelebihan daripada kita padahal sama-sama pakai pajak gitu bayar. Ya. Tuh satu, yang kedua dengan kondisi tidak darurat gitu kan. Ya. Cuman pengen sampai cepet aja gitu. Ya nggak pengen macet-macetan. Iya, itu kan sebenarnya apa ya? Banyak kan penegakannya di situ kan nggak ada sama sekali. Sebenarnya kan sederhananya aja nih ya, tanpa pengawalan aja. Sederhana Bintaro apa Sederhana BSD lebih enak katanya di situ. Iya, benar. Tapi pagi sore lebih enak juga sih sekarang. Nah, Ada yang bilang pagi sore lebih enak, ada yang bilang sederhana lebih enak. ada. Tapi kalau yang paling terkenal itu ya ini Sederhana SSB. SSB ya, paling terkenal ya. Kita ganti topik ya. Nggak, cuma kalau
darurat aja kalau tanpa pengawalan nih, sebenarnya itu cukup nyalain hazard, ya kan? Sederhananya tuh cuma itu gitu. Kalau semua orang paham orang nyalain hazard itu adalah darurat, mestinya minggir. Tapi kan orang konvoy nyerahin hazard, John. Itu yang salah, Vi. Orang kafe itu nggak boleh nyalain hazard. Kan hazard cuma darurat doang. Iya. Gue tuh kadang-kadang ya, kayak misalnya orang konvoy panjang banget ya. Terus nggak mau disalip gitu kan. Iya, Padahal iya, dia iya. jalannya rata-rata gitu, di tengah lagi. Iya, iya, iya. Anjir, gimana ya? Kenapa sih lu emang kesalip 1-2 mobil juga nggak ngaruh gitu kan? Setahu gue konvoy yang nggak boleh diganggu itu nggak boleh deh, kecuali darurat. Iya, iya. Kecuali konvoy emang konvoy Konvoy mobil pemadam gitu, mobil pemadam, karena mobil mau memadamkan, pemadam, terus lu serobot gitu kan. ya. Atau ini deh nggak ke pemadam kan daruratnya emang buru-buru kan, buru-burunya emang ngejar supaya apinya nggak menjalar. Iya. Konvoy menguburin jenazah Oh iya. itu jatuhnya menurut gue darurat juga gitu. Itu kan tapi orang pada konvoy itu masih nggak pakai hazard. Nah itu jangan dipotong, bebasin dulu konvoynya gitu. Tapi sebenarnya kan udah meninggal orangnya, John. Cuma kan kesian, Vi. Kesian kenapa? Panasan dia di. Kecuali orang sakit gitu kan, masih hidup. Ya kalau maksud gue intinya kalau misalnya konvoy yang jatuhnya konvoy Kalau konvoy klub mobil apa gitu ya. Oh iya itu ngeselin. Terus konvoy motor matic yang bisa sennya nyala dua-duanya hazard gitu kan, kayak yang anjir banget nih orang nggak. Buat apa banget? Terus habis itu beloknya kiri kanan tapi hazard lo nyala dua-duanya, mana kita tahu kan mau kemana gitu. Terus hujan deras nyalain hazard. Iya. Wah, itu itu salah konyol. salah Itu- kaprah itu, hujan deras nyalain hazard itu nggak boleh. Itu sangat konyol. Mendingan kalau gue pasti selalu nyalain lampu. Ya. Di terowongan pun gitu, gue nyalain lampu. Di terowongan gue gak nyalain lampu sih. Nggak pernah gue pakai hazard di terowongan, Buat apa ya nyalain hazard di terowongan ya? biar kelihatan. Kedap-kedip dong. Iya, biar kelihatan batas pinggirnya mobil gitu maksudnya. Kan Itu ya tujuannya. kalau nyalain lampu juga lu kelihatan gitu kan. Iya, intinya sebenarnya kan nyalain lampu kan, bukan nyalain hazard gitu. Gue tuh seringnya pas masuk terowongan langsung nyalain lampu, begitu keluar matiin. Ya. Kesannya lampu gue matic gitu. Harus pas. Padahal gue siapin. Harus pas. Ya. Telat dikit dikira wah manual. Wah, begitu terang tet mati. Wah hebat ya, lampunya otomatis. Tapi ada nggak sih yang otomatis gitu? Ada lah. Emang ada ya? Ya ada. Fortuner aja kan otomatis. Begitu dia masuk ke area yang gelap dia nyala gitu. Begitu ya, sensornya nggak nangkep cahaya langsung tek nyala sendiri. Artinya kalau misalnya malam-malam dia nyala sendiri Nyala dong? sendiri. Oh gitu. Masuk garasi juga nyala sendiri. Yang Oh gelap. gitu. Heeh. Keren ya? Udah lama John. Masa? Iya. Mobil tahun berapa? Wiper juga gitu kan. Wiper ada yang nyala sendiri otomatis memang. Hmm. Mobil gue kok enggak? Lampu. Heeh. Mobil baru John. Barunya tuh kapan? Ya, Baru sih. kemarin. Baru kemarin. Baru 3 jam yang lalu lah. Kalau wiper gue tahu udah lama. Lampu emang juga udah lama Lampu juga. udah lamanya itu dalam arti mungkin 5 tahunan lah ya, udah ada mobil kayak begituan udah sering gitu. Oh, Udah banyak, udah jamak. udah lama ya. Mm-mm. AC nyala sendiri? Ada hantunya. Sebenarnya lu tahu tombol AC ada suhunya gitu kan? Ya. Suhunya terus ada yang automatic gitu tulisannya. Auto. Oh itu kan ke suhu tapi. Iya. Tapi jadi kenceng. Zzz. Tapi dia menyesuaikan sama suhu saat itu kan. Iya, dia Ketika suhunya menyesuaikan. udah menjadi dingin Iya, dia akan iya. turun sendiri kan. Gue dulu itu kirain auto itu paling kenceng gitu. Jadi kenceng-kenceng paling kenceng terus keluar terus. Jadi 1, 2, 3 auto. Auto. 3 tuh auto tuh lebih kenceng dari 3. Dari kenceng dari 3. Gue nggak suka sih tapi kalau misalnya yang auto itu soalnya Annoying lah. pertama annoying. Musik juga ada kan sekarang yang auto. Emang ya? Jadi kalau bising dia agak kenceng dikit gitu. Oh iya? Lo kayak jarang minjem mobil temen Jam. Jarang. Temennya dikit soalnya. Yang punya mobil. Coba lo temenin yang mobil Eropa John. Sekali-sekali lo pinjem lah.
Banyak teknologi-teknologi yang jarang dijumpai di Kijang Innova Lawas gitu. Iya ya. Justru berarti kalau misalnya kalau bising dia tambah keras. Dia kalau misalnya kita nelpon Gitu, nelpon kan ngomong keras nih gini, tambah keras tambah anjing kenceng lagi. lagi. Dia nggak mau ada saingan pokoknya. Saya lah pengeluar suara satu-satunya di mobil ini. Nggak mau kalah. Kita ngobrol dia kencengin gitu. Oh, bukan kalau ngobrol harus jadi pelan. Karena idealnya menurut gue gitu. Kayak radio dangdut. Siarannya suaranya kenceng, begitu ngomong di pelan. Padahal itu manual. Gimana? Oke, titip-titip salam buat Kang Eman, Kang Eman. Kang Eman, semoga penjualan semennya lancar. Radio khusus kuli. Ya itu Vi, pelanggaran. Maksud gue kesadaran diri ya, kesadaran diri itu yang apa ya? Itu langka sih, sudah jarang dijumpai di sini. Ada tapi, Ada ya ya, kan? Tapi ya, gue masih lumayan Ada lumayan jalan orang ada lah yang ketemu. kayak melindungi trotoar khusus untuk pejalan kaki gitu kan. Nah, Terus ada tukang ojek yang marah-marah banting helm sama dia. menurut gue kayak gitu kan nggak perlu kan? Iya. Kalau udah ada kesadaran, ngapain ada orang-orang kayak yang kayak gitu gitu? Ya, cuman di sini gimana? Kalau yang negor bukan polisi kayaknya nggak mau deh orang. Dua jalur, dua arah, parkir paralel. Wah, kesel banget gue. Kesel banget gue. Kayak kita nggak ada pantas-pantasnya pakai jalan ini. Gitu kan. Mending kalau satu jalur itu gede. Ini ngepas, ya nggak ngepas banget. Motor lewat lah kalau misalnya nyalip. Menurut gue selama jalanan itu di aspal dan bayar aspal itu dari Pemda atau Pemprov gitu kan. Harusnya kita juga boleh menikmati aspal itu. Otomatis punya hak lebih. Iya, dia kayak "Wih, lu nggak punya hak gue mau parkir sini kok gitu. Ya, apalah ini milik negara, ini jalan, woi gitu kan. Cuma ya mungkin juga karena ya gue nggak tahu sih ya, gue nggak menjelekkan instansi spesifik ya. Iya. Mungkin pun juga karena kita pun juga nggak benar-benar tahu aturan di jalanan tuh kayak gimana. Iya. Beda sama di luar negeri kan? Kenapa? Beda sama di luar negeri yang mungkin Beda. ketika dia mau bikin SIM, dia emang harus tahu dulu nih aturannya kayak gimana. Oh iya. Oh kita mungkin kita- enggak. Eh, kadang-kadang ini John nggak mengisi benar-benar kalau Iya, kita iya, tulis, iya kan? Kadang-kadang ngisi berimajinasi. Berimajinasi gitu. Apakah A ataukah B? Tapi gue pengen loh, bisa nggak sih misalnya udah punya SIM, terus iseng aja gitu pengen nyobain tes prakteknya, Bisa. tapi udah punya SIM, akan ditanyain nggak sih? Gue pernah punya SIM, tapi ditilang. Gue bikin baru. Segitu efisien ya hidup lo? Kenapa nggak ditebus aja? Karena gue mau bikin SIM motor juga. Emang kayak gitu bisa? Nggak double jadi? Bisa ternyata. Ya udahlah kalau begitu. Coba lo tebus deh SIM lo, jadi ada dua. Jadi ada Jadi bisa ditilang, mau tenang, masih ada satu lagi. saya punya dua. Hahaha. Nggak, cuma gue penasaran, gue pengen nyobain gitu tes prakteknya yang katanya sulit. Oh, lu jadi SIM selama ini nggak pernah praktek, Jan? Waduh, Waduh. salah ngomong lu. Pernah gue praktek, Iya. cuma bukan Tidak buat bikin SIM. Tidak dilihat dan tidak di situ Iya, aja, iya. iya. Penasaran gue. Ada sih video-videonya gitu kayak naik motor prakteknya kayak gimana gitu. Itu katanya susah banget, Jon. Si Indro bikin SIM motor pakai praktek beneran. Nah, Itu motornya mati mulu katanya, emang koplingnya tuh motor itu nggak boleh motor kita ya? nggak boleh. Oh. Koplingnya tuh emang dibuat untuk mati mulu. Kayak gampang banget gitu mati gitu. Berarti antara itu pendek banget jarak koplingnya atau emang sengaja Harusnya harus dibikin? digas-gas terus katanya. Tidak lulus buktinya. Tapi emang sebenarnya Vi ya, sebenarnya yang gue tahu safety riding itu
ketika lo nggak safety riding itu motor kan artinya kan. Iya. Ketika lo posisi motor lo nggak berhenti, kaki lo nggak boleh turun. Harusnya ya. Harusnya sepelan-pelan apapun keadaan motor lo, kaki lo tuh nggak boleh turun. Iya. Jadi artinya lo harus ngegas terus kan. Gitu. Mungkin dirancang. Jelas nggak sih suara gue tadi dengan Itu analogikan dua tak, itu? tapi motor kayak. Ya, gitulah pokoknya. Sadar diri sih ya intinya. Ya harapan jatuhnya gue nggak tahu itu mimpi atau harapan ya. Semua orang tuh sadar diri mau itu Mimpi yang sempurna kayaknya itu. Jon. mimpi yang By Peter Pan. ya. Jadi ada lagunya nggak nih setelah kita ngomong kayak gitu? Coba Kang Editor Bang. Ya intinya sih gue nggak peduli sama orang-orang yang suka ngelanggar. Cuma kalau misalnya mau ngelanggar, ya itu buat diri sendiri aja gitu. Jangan ngerugin orang lain gitu. Iya. Kalau kalau ngelawan arah terus sampai ngerugin orang lain, sampai harus ngerem, ya bodoh sih menurut gue. Contohnya melanggar yang tidak merugikan orang lain apa Jan? Ngelawan arah, nggak ada kendaraan lain di situ. Merugikan. Kalau tiba-tiba ada, Nah, ya kelihatan kan tapi kelihatan sih. kayak ada di Instagram tuh, dia belok ada motornya belok kiri. Dia jadi begini ya posisinya. Dia dari arah kiri, posisinya mestinya kan dia ini jalur 1, jalur 2. Iya. Dia mesti jalur 2 kan. Iya. Dia dari jalur 1 belok kiri. Das, tabrakan. Dipukul langsung ditonjok sama yang bener. Oh ya? Cuma sebentar sih Gila, video. kesel banget pasti kan. Makanya. Gue di jalur yang benar, Itu dia. terus video yang motor ibu-ibu nabrak orang parkir di pinggir, udah lihat belum? Kayak gimana? Kayaknya di luar negeri deh itu. Ibu-ibu nggak tahu hilang kendali nggak tahu apa. Ini kayak ada kurir gitu nganterin paket apa-apa. Dia di pinggir jalan di luar aspal. Ibu-ibunya kayak salah gitu terus akhirnya nabrak mas-mas ini. Terus Padahal dia bukan ada di jalan raya. dia di pinggir aspal. Ibu turun terus marah-marah gitu. Ibu-ibunya yang marah-marah. Ibu yang marah-marah anjir banget gue bilang nih ibu-ibu bener-bener deh. Kok malah yang salah yang lebih berani Tukangnya kayak gitu. bingung gitu kan ya. Ya itu maksud gue yang ngelanggar ya kalau yang nggak kelihatan tiba-tiba ada yang nggak tahu gitu. Cuma maksud gue kalau ngelawan arah jangan rugiin orang lain. Gue pernah ngeliat juga nih ngelawan lampu merah. Kalau misalnya jalanan kosong terserah lo asal nggak ngeganggu orang lain terserah, itu beresiko lo sendiri gitu. Ini pernah gue lihat lampunya merah, artinya yang jalan kan dari arah kiri sama kanan kan. Iya. Ini rame, diberhentiin sama dia lewat ojek online lo itu bawa penumpang. Astaga. Wah kan gila, bawa penumpang lo. Nah, itulah. Ya intinya itulah ya, sadar diri ya, maksudnya jangan seenaknya lah Ya, hidup di dunia ini. hanya seketika.